Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Jimmy Edit, channel pembelajaran kimia, belajar kimia lebih nyata. Hari ini kita akan melanjutkan bagian terakhir latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah Mapel Kimia tahun 2022. Di part keempat ada 10 soal yang akan kita bahas, nomor 31 sampai nomor 40. Semoga pagi ini anak-anak tetap sehat dan semangat untuk belajar kimia. Marilah bersama-sama kita simak latihan soal ujian sekolah atau ujian madrasah Mapel Kimia tahun 2022 di part keempat, nomor 31 sampai nomor 40. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol bel video terbaru dari channel Jimmy ID. Nomor 31. Tanah yang banyak mengandung kapur biasanya pH-nya tinggi. Ketika pH tanah tinggi, maka tidak semua tanaman bisa tumbuh dengan baik. Maka untuk memperbaiki tanah, pH-nya harus diturunkan sampai kondisi normal. Dari beberapa zat berikut, 1. NH4NO3, kedua CaO, ketiga FeSO4, keempat CaO, zat yang dapat ditambahkan agar pH tanahnya naik adalah, kita lihat dulu tentunya, agar pH tanahnya naik, ini garam yang dimasukkan harus garam yang bersifat basa seperti ini. Nah, ini garam yang bersifat asam. Nah, ini karena dari basa lemah dan asam kuat, jadi ini tidak bisa karena ini malah menurunkan. CaO, nah ini juga bisa karena ini basa. FeSO4, jadi juga tidak bisa ditambahkan karena ini dari basa lemah, dia di asam kuat. Ini garam bersifat asam, nah ini nanti akan menurunkan. Selanjutnya adalah CaCO3, ini Ca dari basa kuat, ini dari asam lemah. Nah ini garam bersifat basa, sehingga yang memungkinkan adalah nomor 2 dan 3. Nomor 33. Saat kita masuk ke SPBU, jenis-jenis bahan bakar terpampang yang disajikan dalam papan pengumuman. Berikut disajikan data bahan bakar dan bilangan oktan. Kita lihat, untuk premium isooktan 88, N-heptana 12, pertalite isoktana 90, N-heptananya 10, Pertamax 92, ini 8, Pertamax Plus 96, 4, Pertamax Turbo di 98, ini 2%. Berdasarkan data bahan bakar dengan mutu paling baik adalah, yang paling baik adalah yang mengandung isooktana paling besar. Dari data ini tentunya bisa diketahui bahwa Pertamax Turbo adalah bahan bakar dengan kualitas paling baik. Nomor 34. Seorang siswa melakukan percobaan tentang uji karbohidrat menggunakan reaksi Molis, Benedict, dan iodin. Hasil uji sampelnya adalah sebagai berikut. 1. Ditambahkan reaksi Molis menghasilkan endapan ungu. 2. Dengan reaksi Benedict menghasilkan endapan merah bata. 3. Larutan iodin menghasilkan perubahan warna merah coklat. Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa sampel tersebut mengandung glikogen. Suatu senyawa memiliki rumus molekul C4H8O2. Rumus struktur, nama senyawa, dan kegunaan yang paling tepat dengan rumus molekul tersebut adalah Ini pertanyaannya, pasangan rumus struktur, nama senyawa, dan kegunaan yang sesuai. Oke, kita lihat untuk yang nomor
1. Nah, untuk nomor 1 ini asam butanoat. Ini cocok bahan pembuatan ester. Oke, cukup. Nah, ini nama senyawa bisa mau kegunaan udah bener, cuma rumus strukturnya. Nah, ini yang kurang tepat. Oke, ini yang kurang tepat. Selanjutnya nomor 3 adalah butanal. Nah, ini kurang tepat. Ini harusnya gugusnya aldehid. Nah, ini gugusnya gugus asam karboksilat. Nah, memang aldehid ini fungsinya untuk mengawetkan mayat, tetapi ya tidak sesuai ya dengan rumus strukturnya. Kedua adalah 2-butanon atau pembersih cat kuku atau aseton, tapi ini yang kurang tepat. Ini ada huruf OH, ini yang kurang tepat. Selanjutnya adalah metilpropanoat. Ini metilpropanoat. Oke, ini juga cocok pembuatan aroma makanan. Oke, dari sini bisa dilihat nomor 1 dan nomor 5. Ini untuk yang rumus struktur, nama senyawa, dan kegunaannya yang sesuai. Nomor 37. Seorang siswa melakukan percobaan di laboratorium membuat larutan penyangga pH 5 jika tersedia 100 ml larutan CaOH 2 kali 0,1 molar dalam beker. Berapakah volume larutan CH3COOH 0,1 m yang harus dicampurkan? Oke, kita lihat. Kita hitung CaOH 2 kali kita lihat dengan CH3COOH menjadi CH3COO. Ini 2 kali Ca plus H2O. Oke, ini kita setarakan 2 kebutuhannya. Sini ada 2, sini ada 2, jumlahnya. Nah, sini ada 6, 2, 8, 10. Nah, ini ada 6, berarti ini 2. Oke, kita lihat mula-mulanya berapa. Kita hitung mula-mula CaOH nya ini 10 mmol. Nah, untuk ini berapa volume yang harus dicampurkan? Nah, ini sejak 0,1 x, ini volumenya milimol. Nah, karena ini larutan penyangga, berarti yang harus habis adalah yang kuat. Ini harus habis 10 mmol, ini bereaksi artinya 10 mmol, nah 20 mmol karena koefisien 2. Ini 10 mmol. Ini habis, ini 0,1 x, ini 20 mmol, ini 10 mmol, ini 20 mmol. Oke, bisa kita tuliskan untuk. Oke, selanjutnya setelah kita hitung, bisa kita hitung untuk rumusnya. Kita masukkan K plus Ka mol asam per mol garam. Untuk pH nya, untuk H plusnya di sini ada pH nya 5, ini H plusnya 10 pangkat min 5. Nah, kita masukkan 10 pangkat min 5, untuk Ka nya 10 pangkat min 5, molnya 0,1 x min 20 per 10 mmol. Oke, ini bisa kita coret. Oke, ini 10, 0,1 x min 20. Oke, dari sini bisa kita kumpulkan untuk yang angka yang tidak mengandung x. 10 plus 20 sama dengan 0,1 x.
Oke, ini 30 0,1 X. Untuk X nya 30 per 0,1 dengan 300 ml. Oke, jawabannya adalah yang E. Selanjutnya nomor 38. Sabun dapat dibuat melalui proses batch atau continue. Pada proses batch, lemak atau minyak dipanaskan dengan alkali atau NaOH atau sabun keras atau KOH untuk sabun lunak berlebih dalam sebuah ketel. Jika penyabunan telah selesai, garam-garam ditambahkan untuk mengendapkan sabun. Lapisan air mengandung garam, gliserol, dan kelebihan alkali dikeluarkan, dan gliserol diperoleh lagi dari proses penyulingan seperti pada reaksi berikut. Di dalam sabun terdapat struktur bipolar, bagian kepala bersifat hidrofilik dan bagian ekor bersifat hidrofobik. Tentukan bagian kepala yang bersifat polar yang memberikan efek hidrofilik atau menarik molekul air. Oke, bagian kepalanya adalah, kita perhatikan ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bagian kepalanya adalah yang nomor 4. Jadi ini C yang ini. Biodiesel merupakan bahan bakar alternatif yang bersifat trigliserida. Trigliserida adalah penyusun utama minyak nabati dan lemak hewani. Untuk menghasilkan biodiesel, trigliserida tersebut mengalami reaksi transesterifikasi dengan metanol, sehingga dapat dikatakan bahwa biodiesel bisa dibuat dari sumber minyak nabati. Sumber minyak nabati itu ini bisa berupa minyak sawit, minyak kelapa, minyak biji jarak. Senyawa penyusun utama biodiesel ini adalah turunan senyawa karbon dan mempunyai beberapa isomer, di antaranya isomer fungsi. Jelaskan senyawa penyusun utama biodiesel tersebut, atau sebutkan senyawa penyusun utama biodiesel tersebut. Jadi pertanyaannya bukan jelaskan, tapi sebutkan. Oke, yang mana ada alkohol, ether, aldehyde, asam karboksilat, dan ether. Jawabannya adalah ester. 40. Untuk membakar sempurna gas etanol pada keadaan standar diperlukan gas oksigen sebanyak 5,6 liter. Berapakah massa uap yang dihasilkan? Oke, kita hitung dulu. 5,6 liter gas oksigen diperlukan 5,6 liter. Nah, berapa massa uap air yang dihasilkan? Nah, berarti di sini ketemu 6/7 kali 5,6. Oke, ketemunya 4,8 liter. Selanjutnya ini kita konversi menjadi mol karena di dalam keadaan STP. Molnya bisa dihitung dari P per 22,4, jadi 4,8 per 22,4. Oke, ketemu 0,214 mol. Misalnya kita hitung masanya, ini mol kali mr sama dengan 0,214 kali mr nya 18. Oke, ketemu 3,857. Oke, ini tadi pembahasan soal-soal ujian sekolah atau ujian madrasah mapel kimia tahun 2022 di part 4. Bila ada pertanyaan atau saran, silahkan dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar tidak tertinggal video terbaru dari channel Jimmy ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan
tutorial video terbaru dari channel Jimmy ID.